Awal mula berdirinya pesantren Buntet atau Buntet Pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pertama kali didirikan pada tahun 1750 Masehi oleh Ki Haji Muqayyim bin Ki Haji Abdul Hadi, atau orang Buntet menyebutnya Mbah Muqayyim. Beliau sebagai pejabat mufti atau pengadilan agama resmi keraton. Salah satu sifat beliau adalah tidak mau kooperatif dengan Belanda yang banyak mencampuri urusan internal keraton, sehingga beliau lebih memilih tinggal di luar keraton dan mendirikan pesantren. Dalam perantauan inilah beliau memulai kehidupan sebagai kiai dengan mendirikan masjid dan gubuk kecil, serta mulai mengajar agama. Melihat luasnya keilmuan beliau dan dikenal sebagai orang keraton, serta tauladan yang beliau tunjukkan kepada masyarakat, membuat pesantren beliau didatangi banyak murid, sehingga semakin berkembanglah pesantren dengan pesat dan terus berkembang hingga saat ini. Data tertulis menunjukkan bahwa pondok pesantren Buntet mulai ada perkembangan adalah pada periode kepemimpinan Ki Haji Abdul Jamil pada tahun 1842 sampai dengan 1910, yaitu ketika pertama kali beliau memperbaiki sarana fasilitas yang telah dianggap rapuh, penyusunan jadwal pengajian, penambahan cara atau metode pengajaran, yaitu tidak hanya menggunakan metode tradisional seperti metode Sorogan dan Bandungan, kan tetapi dikembangkan juga dengan cara atau metode lain seperti mujadalah atau diskusi. Bahkan pada saat itu dikembangkan juga sistem klasikal atau madrasi. Perkembangan berikutnya, sistem madrasi atau sistem persekolahan diformalkan pada saat Ki Haji Abbas Abdul Jamil memimpin pondok pesantren Buntet pada tahun 1910 sampai dengan 1946, yaitu dengan membuka lembaga pendidikan sekolah dalam bentuk madrasah wajib belajar atau MWB setingkat taman kanak-kanak atau TK yang terdiri dari Sifir 1 dan Sifir 2. Sebagai kelanjutan dari MWB, Ki Haji Abbas Abdul Jamil juga mendirikan Madrasah Watoniyah Ibtidaiyah atau MWI setingkat SD. Pada tahun yang sama, Ki Haji Abbas Abdul Jamil juga menerapkan spesialisasi bidang ilmu bagi kiai maupun ustadz yang mengajar di pondok pesantren atau di madrasah yang ada di pesantren Buntet. Perubahan yang dilakukan Ki Haji Abbas Abdul Jamil tidak hanya membenahi sarana dan fasilitas santri yang tampak cerdas dan memiliki kelebihan, juga memperoleh perhatian khusus, yaitu diberikan biaya untuk melanjutkan ke Makkah atau ke Madinah. Pada tahun 1960-an, ketika Ki Haji Mustahdi Abbas memimpin pesantren Buntet, dibuka Madrasah Sanawiyah Putra atau Mu'alimin dan Madrasah Sanawiyah Putri atau Mu'alimat sebagai kelanjutan dari MIW. Pada perkembangan berikutnya, MTS Putra dan MTS Putri ini berubah menjadi pendidikan guru agama atau PGA Putra dan Putri yang masa belajarnya 4 tahun, kan tetapi ujian negaranya mengikuti Madrasah Sanawiyah Negeri yang masa belajarnya 3 tahun. Sebagai kelanjutan dari MTS atau PGA Putra dan Putri, Ki Haji Mustahdi Abbas sebagai pembina pesantren Buntet memprakarsai berdirinya Madrasah Aliyah Putra dan Putri pada tahun 1968, yang kemudian pada tahun 1971 Madrasah Aliyah Putra dan Putri ini dinegerikan menjadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri atau MAAIN. MAAIN seluruh Indonesia, termasuk MAAIN Buntet, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri atau MAN. Dengan demikian, pesantren Buntet selama 3 dasawarsa dari tahun 1946 sampai dengan 1979 telah mengalami perubahan dan pembaharuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang pendidikan sekolah, yakni sejak diprakarsai MWB, kemudian MIW, dilanjutkan berdirinya Madrasah Sanawiyah Mu'alimin dan Mu'alimat, dan terakhir Madrasah Aliyah yang kemudian dinegerikan menjadi MAN.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa kiai dan para pembina pesantren Buntet selalu berupaya meningkatkan dan memikirkan bentuk dan jenis pendidikan yang sesuai dengan kemauan dan perkembangan zaman. Di tempat yang sekarang ini berada, pesantren ini posisinya ada di antara dua desa. Kurang lebih 80% pesantren ini menjadi wilayah administratif Desa Martapada Kulon dan sisanya bagian barat milik Desa Munjul. Pesantren ini sendiri bukanlah nama desa, melainkan hanya tempat atau padepokan santri. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dari ratusan tahun yang lalu, penduduk pesantren ini makin lama makin berkembang kepadatannya. Demikianlah para pemirsa sekalian, secara singkat dan perkembangan pesantren Buntet atau Buntet Pesantren. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali di konten ini masih belum lengkap dan akurat. Dan kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.